Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa dan kaum muslimin dimanapun Anda semua berada. Kalau kita perhatikan betapa kuat sekali dorongan agama ini untuk berderma, dimulai dari zakat, kemudian ada nafkah, sedekah, infak dan sebagainya, menunjukkan bahwa sejak awal kaum muslimin berada sebagai posisi pemberi. Dan posisi pemberi adalah posisi leader, posisi yang akan mengarahkan dunia, mengarahkan manusia ke arah kebajikan. Dan salah satu pemberian yang sangat baik untuk kita perhatikan adalah wakaf. Karena di samping produk yang dibeli itu bertahan lama sampai hari kiamat, pemanfaatannya juga jelas luas untuk kaum muslimin dan dia tidak bisa dijual belikan produk asli. Dari sini, kalau kita ingin mendapatkan kebajikan yang langgeng, maka pilihannya adalah wakaf. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa thalath. Jika seorang anak Adam itu meninggal, maka putuslah amal perbuatannya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Di antara sedekah jariyah yang paling baik dan proven kebajikannya adalah wakaf, karena ia tidak bisa diapa-apakan oleh penerima wakaf. Sejak awal ketika barang diwakafkan, sejak awal itu pula harus dijaga sampai hari kiamat. Bahkan di beberapa fikih menyebutkan barang wakaf meskipun hancur harus tetap dipertahankan. Dengan demikian, jaminan keberlangsungannya sangat tinggi. Ini adalah keutamaan pertama wakaf dari sudut kebajikan jariah. Yang kedua, wakaf adalah sebuah inisiasi pemberian yang pemanfaatannya luas dan sangat luas. Kalau kita memberi kepada X, maka manfaatnya hanya kepada X. Kalau kita sedekah kepada sejumlah orang, maka hanya sejumlah orang. Tapi kalau wakaf sejak awal, pemanfaatannya dijami'il muslimin wakafat. Seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada berhak mendapatkan manfaat dari ini jika sejak awal kita tetapkan manfaat untuk kaum muslimin. Jadi manfaatnya sangat luas dan sebagaimana biasa dalam agama, setiap kebajikan yang manfaatnya lebih banyak maka lebih utama daripada kebajikan yang manfaatnya sedikit. Dan wakaf memberikan manfaat yang sangat luas. Pada saat yang sama terkait dengan poin pertama nomor 3, bahwa wakaf adalah sebuah sedekah yang tingkat manfaatnya dapat dipastikan lama. Ini juga mengundang keutamaan berdiri sendiri. Sesuatu yang manfaatnya lebih lama lebih utama daripada sesuatu yang manfaatnya lebih pendek. Kalau Anda ngasih makan dan habis, maka manfaatnya ya sampai habisnya. Tapi kalau Anda berwakaf harta tanah, bangunan, maka selama manfaatnya ini berada dan berjalan, maka kebajikannya mengalir kepada Anda semua. Maka memberikan jaminan manfaat yang jauh lebih lama. Nomor 4, wakaf bahkan bisa dipilih menjadi amalan yang paling strategis. Coba bayangin, kalau kita wakaf masjid, wakaf dakwah, wakaf harta untuk keberlangsungan perjuangan, maka kita mendapatkan nilai strategisnya dari wakaf. Dan wakaf punya peluang untuk diarahkan ke hal yang jauh lebih strategis. Jamaah yang dirahmati Allah, umur kita tidak banyak. Kita perlu mengkalkulasi amal, mana yang paling lama manfaatnya, yang paling luas manfaatnya, yang paling terus menerus manfaatnya, yang paling strategis manfaatnya. Dan itu pilihannya jatuh pada wakaf. Selebihnya nomor 5, wakaf ternyata adalah salah satu simbol di mana kaum muslimin punya sekian resources yang dimiliki kaum muslimin, bukan orang per orang. Kelebihan wakaf adalah pemiliknya kaum muslimin. Kalau sedekah hibah tanpa mengecilkan kebajikannya dimiliki oleh orang yang nerima. Hibah kepada keluarga, pemiliknya adalah keluarga. Wakaf enggak, pemiliknya kaum muslimin, cuman manfaatnya saja ditentukan kepada siapa. Jadi akhirnya ketika berhadapan dengan dakwah,
kaum muslimin punya aset, punya resource yang dimiliki kaum muslimin yang tidak bisa berkurang sedikit pun oleh siapapun. Tidak bisa diintervensi siapapun untuk dikurangi atau dirubah aset ini. Jadi akhirnya kaum muslimin punya sesuatu. Dan kalau ini yang terjadi, maka yang tegak agamanya, yang tegak adalah kaum musliminnya. Dan kalau agama dan muslimnya tegak, insya Allah persen to persen kaum muslimin akan mengalami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.